Kisah Nabi Zakaria ingin mendapatkan keturunan. Nabi Zakaria adalah keturunan Nabi Sulaiman. Beliau diutus sebagai nabi dan rasul di kalangan Bani Israel. Istrinya bernama Isya, saudara perempuan Hana istri Imran bin Matsan. Imran bin Matsan adalah ayah Maryam. Maryam adalah ibu Nabi Isa. Nabi Zakaria mengajarkan kitab Taurat dan Zabur. Beliau menghabiskan umurnya untuk berdakwah di jalan Allah dan memelihara haikal di Baitul Maqdis. Hana ingin mempunyai anak, maka ia memohon kepada Allah dengan nadar. Kalau kami memperoleh anak, akan kuberikan ke Baitul Maqdis, untuk memelihara rumah Allah, yakni rumah tempat beribadah kepada Allah. Firman Allah dalam Al-Quran. Ingatlah, ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa, janin, yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Quran Surat Ali Imran Juz 3 ayat 35. Permintaan itu dikabulkan Allah. Ia pun hamil namun suaminya meninggal dunia sebelum bayinya lahir. Maryam lahir. Hana melahirkan anak perempuan. Dan karena nazarnya kalau melahirkan seorang anak akan diserahkan kepada Baitul Maqdis, maka nazar ini dilaksanakan, dan bayinya diberi nama Maryam. Bayi yang kecil ini dititipkan kepada Zakaria untuk dipeliharanya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Maka dia, Allah, menerimanya dengan penerimaan yang baik. Membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Quran Surat Ali Imran Juz 3 ayat 37. Zakaria ingin mendapat anak. Nabi Zakaria, yang sudah lanjut usianya ingin mendapat anak. Sedangkan waktu itu umurnya 100 tahun. Beliau sangat merindukan lahirnya seorang anak. Beliau senantiasa memohon kepada Allah atas kerinduannya itu. Dengan anugerah seorang anak laki-laki yang dapat melanjutkan dakwahnya. Hasrat untuk memiliki anak semakin kuat. Ketika saudara perempuan istrinya, Hana istri Imran, melahirkan anak perempuan bernama Maryam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dia, Zakaria, berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ya Tuhanku, dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Quran Surat Maryam Juz 19 ayat 4-6. Doa Nabi Zakaria dikabulkan Allah. Walaupun beliau sudah berumur lanjut dan istrinya seorang yang mandul. Tetapi karena Allah menghendakinya, niscaya semuanya mudah baginya. Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Dia, Zakaria, berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak? Padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri, sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua." Allah berfirman, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali." Quran Surat Maryam Juz 19 ayat 7-9. Tanda-tanda Nabi Zakaria akan mendapat anak tersebut dalam Al-Quran. Dia, Zakaria, berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam.
Padahal engkau sehat. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka. Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Quran Surat Maryam Juz 19 ayat 10-11. Setelah itu Nabi Zakaria tidak berbicara dengan siapapun selama 3 hari dan kalau beliau ke tempat sembahyang disuruhnya orang-orang beribadah dengan isyarat saja. Di waktu ia akan sembahyang, datanglah malaikat memberitahukan kepadanya. Seraya berkata, "Hai Zakaria, Allah akan memberi kepada engkau seorang anak. Namanya Yahya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran." Kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah. Panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Quran Surat Ali Imran Juz 3 ayat 39. Setelah Yahya lahir, maka sejak kecilnya ia menjadi seorang yang saleh, terpelihara dari perbuatan syirik dan maksiat. Dan setelah dewasa diangkat Allah menjadi utusannya. Demikian Nabi Zakaria memperoleh anak bernama Yahya. Nabi Zakaria meninggal karena terbunuh. Terbawa oleh keadaan waktu itu bersama anaknya. Sehingga keduanya mati syahid. Yaitu mati memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Nah, itulah sedikit keterangan tentang kisah Nabi Zakaria yang dapat kita ambil hikmahnya. Di mana kita harus selalu sabar dan tidak putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempitan tentu ada kemudahan. Tetaplah selalu berdoa, meski kelihatannya sangat tidak mungkin bagi kita. Namun percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Dan Maha mengabulkan dari setiap doa. Seperti firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku maka akan kukabulkan. Selalu bersyukur terhadap nikmat-Nya. Semoga keterangan-keterangan yang kami sampaikan dapat menjadikan tambahan wawasan pengetahuan serta iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, and share, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar dapat mengetahui video-video terbaru dari kami. Salam hangat dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi.